Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dwi. Kali ini saya akan membahas tentang latihan PAS atau persiapan akhir semester kelas 4 semester 2. Untuk itu perhatikan dan simak baik-baik ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya ya. Langsung saja kita mulai. Soal pertama, kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah. Caranya kita tulis dulu kelipatan dari 6 dan 8, yaitu 6 sama dengan 6, 12, 18, 24, 30, 30, 36, 36, 42, 48, titik. Sekarang kita ke yang 8 ya. 8 sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, 48, titik. Perhatikan karena di sini kelipatan persekutuan, jadi di antara angka 6 dan 8 manakah yang sama? Ya, yang sama adalah 24 dan 48. Maka kita jawab 24,48, titik. Titik di sini artinya dan seterusnya ya. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Bilangan kelipatan 8 yang kurang dari 30 adalah, kita pakai cara pertama dulu ya, dengan cara menambahkan bilangan tersebut dari bilangan sebelumnya. Kita tulis kelipatan 8 sama dengan 8, karena di sini 8 kita tambahkan dengan 8 sama dengan 16, kita tambah lagi dengan 8 sama dengan 24. Kita tambah lagi dengan 8 sama dengan 32, kita tambah lagi 8 sama dengan 40, titik. Perhatikan karena di soal tadi yang ditanyakan adalah kelipatan 8 yang kurang dari 30, maka jawabannya adalah 8, 16, dan 24. Dari sini sudah paham ya. Sekarang kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita mulai ya. Kita tulis angka 8, kita kali dengan 1 sama dengan 8. Tulis lagi 8 kita kalikan dengan 2 sama dengan 16. Kita tulis lagi 8 kita kali dengan 3 sama dengan 24. Kita tulis 8 lagi kita kalikan dengan 4 sama dengan 32. Kita tulis 8 lagi kita kalikan dengan 5 sama dengan 40. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, karena yang ditanyakan tadi kelipatan 8 yang kurang dari 30, maka jawabannya tetap yang ini ya, yang kurang dari 30. Jadi jawabannya 8, 16, dan 24. Lanjut ke contoh soal berikutnya.
Tentukan semua bilangan yang merupakan faktor dari 24. Kita tulis di sini 24. Kemudian kita bagi mulai dari angka 1 hingga bilangan itu tidak bisa dibagi lagi ya. Kita bagi dengan 1. 24 dibagi 1 sama dengan 24. Yang kedua, 24 kita bagi dengan 2 sama dengan 12. Selanjutnya kita bagi dengan 3 sama dengan 8. Kita bagi dengan 4 sama dengan 6. Kemudian kalau kita bagi dengan 5 karena tidak bisa, jadi angka 5 tidak usah kita masukkan ya. Kita bagi lagi dengan 6. Karena di sini sudah ada angka 6, jadi kita berhenti sampai di sini saja. Maka faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Tulislah faktor dari 20 yang lebih dari 5. Langsung saja kita mulai. Kita tulis 20 dulu. Kita bagi dengan 1 sama dengan 20. Kita bagi dengan 2 sama dengan 10. Kita bagi dengan 3 karena tidak bisa angka 3 tidak usah kita masukkan. Kita bagi dengan 4 sama dengan 5. Kita bagi dengan 5 karena di sini sudah ada angka 5. Jadi sudah berhenti sampai di sini saja ya. Selanjutnya, karena tadi yang ditanyakan adalah tulislah faktor dari 20 yang lebih dari 5, maka jawabannya adalah 10 dan 20. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan faktor prima dan faktorisasi dari 30. Kita buat dulu pohon faktor. Kita tulis 30 ya. Untuk pembaginya harus bilangan prima ya. Kita bagi dengan 2, yaitu 15. Kita bagi lagi dengan 3, yaitu 5. Maka faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Untuk mencari faktorisasi primanya, tinggal kita kalikan faktor primanya ya. Maka faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Berapakah KPK dan FPB dari 30 dan 45? Untuk mencari KPK dan FPB agar lebih cepat, kita pakai cara petak sawah. Kita gambar dulu petak sawah. Kita tulis KPK dan FPB dari 30 dan 45. Di sebelah kanan FPB, di sebelah kiri KPK. Sekarang kita bagi dengan bilangan prima. 30 dibagi dengan 3 yaitu 10. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Karena keduanya bisa dibagi 3, maka di sebelah kanan kita tulis angka 3. Kemudian kita bagi lagi dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Karena sama-sama bisa dibagi 5, di sebelah kanan kita tulis angka 5 ya. Kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 karena tidak bisa dibagi 2, angka 3-nya kita turunkan. Karena hanya salah satu yang bisa dibagi 2, maka kita silang. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 3.
1 dibagi 3 karena tidak bisa angka satunya kita turunkan. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Karena salah satunya tidak bisa dibagi 3, kita silang lagi ya. Perhatikan, untuk mencari KPK, kita tulis yang sebelah kiri ya. Sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Sama dengan 2 dikali 9 dikali 5. Sama dengan 90. Maka KPK-nya adalah 90. Untuk mencari FPP-nya, kita tulis yang sebelah kanan ya. FPP-nya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Rio dan Dimas suka berenang. Rio berenang setiap 6 hari sekali, sedangkan Dimas berenang setiap 3 hari sekali. Jika hari ini mereka berenang bersama, berapa hari lagi mereka akan berenang bersama? Perhatikan dari soal cerita tersebut, di situ ada kata kuncinya yaitu setiap 6 hari sekali dan setiap 3 hari sekali. Juga ada kata bersama-sama. Maka soal tersebut merupakan ciri-ciri untuk mencari KPK. Langsung saja kita hitung kelipatan dari 3 dan 6 yaitu 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, titik-titik. 6 sama dengan 6, 12, 18, 24, titik-titik. Maka KPK-nya adalah 6. Jadi mereka akan berenang bersama 6 hari lagi. Lanjut ke contoh soal yang terakhir. Ibu mempunyai 16 apel dan 40 jeruk. Ibu akan memasukkan buah-buahan tersebut ke dalam beberapa kantong plastik. Isi setiap plastik sama. Berapa jumlah kantong plastik terbanyak yang dibutuhkan ibu? Perhatikan dari soal tersebut, ada kata-kata memasukkan buah-buahan ke dalam beberapa kantong plastik dengan isi setiap plastik sama. Soal tersebut merupakan ciri-ciri untuk mencari FPP. Langsung saja kita cari FPP-nya. Kita pakai cara petak sawah ya. Kita tulis 16 dan 40. Di sebelah kanan FPP, di sebelah kiri KPK. Kita bagi dengan 2. 16 dibagi 2 yaitu 8. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian karena ini keduanya sama-sama dibagi 2, maka di sebelah kanan kita tulis angka 2 ya. Kita bagi lagi dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kita tulis 2 lagi karena keduanya sama-sama bisa dibagi 2 ya. Kita bagi lagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena keduanya bisa dibagi 2, maka di sebelah kanan kita tulis angka 2 ya. Kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 5 karena tidak bisa dibagi 2, angka 5-nya kita turunkan. Di sebelah kanan kita silang ya. Sekarang kita bagi dengan 5. 1 karena tidak bisa dibagi 5, maka satunya kita turunkan. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Di sebelah kanan kita silang ya.
Maka FPB-nya adalah 2/3, yaitu 8. Jadi jumlah plastik terbanyak yang dibutuhkan ibu adalah 8 kantong plastik. Nomor 9. Pengumpulan data secara langsung dapat berupa titik-titik. Pertama, hasil pencatatan langsung. Yang kedua, hasil pengukuran menggunakan alat ukur. Yang ketiga, wawancara dengan narasumber. Dan yang keempat, hasil pengisian kuesioner atau angket. Nomor 10. Tabel nilai ulangan matematika kelas 4 adalah sebagai berikut. Perhatikan dari tabel tersebut, nilai 6, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 7. Yang mendapatkan nilai 7 ada 15 siswa. Yang mendapatkan nilai 8 ada 10 siswa. Yang mendapatkan nilai 9 ada 5 siswa. Yang ditanyakan adalah, dari data ulangan matematika di atas, selisih siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah adalah. Dari data tersebut, yang mendapatkan nilai terendah yaitu nilai 6 ada 7 siswa. Sedangkan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai 9 ada 5 siswa. Karena yang ditanyakan adalah selisihnya, maka kita kurangkan, yaitu 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Maka selisih siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah adalah 2 siswa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga tombol loncengnya ya.